Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, salam jumpa dengan saya Zaiul Haq dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Menu sejuta umat ini banyak disukai orang dan banyak ditemui di seluruh penjuru kota, yaitu bakso. Namun olahan bakso di Bandung ini berbeda karena disajikan berbentuk kerucut dengan isian keju mozzarella. Yang juga membuatnya unik adalah sambalnya, yaitu sambal balado. Olahan daging yang dicampur terigu dan dibentuk bundar menjadi bakso banyak dicari orang mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Ragam bentuk hingga campurannya pun macam-macam. Seperti di Bandung ini yang sajiannya disiram kuah balado. Untuk membuatnya, blender dulu cabai merah, cabai tanjung, cabai rawit bersama bawang merah dan bawang putih. Masak bumbu hingga setengah matang, lalu masukkan daun jeruk. Kemudian bumbui dengan garam, lada, dan kaldu. Setelah jadi, penyajian bakso ditemani dengan sayuran dan sambal balado. Ingin membuat menu yang beda, unik, variatif dibanding bakso Malang yang lainnya. Dan masyarakat Indonesia sendiri, terutama para kaum wanita, memang lebih dominan ke pedas. Maka dari itu kita membuat kuah sambal balado. Ya. Nah, kalau untuk bakso lava isinya cincang telur, yang satu bakso mozzarella. Saat akan disantap, kuah balado dan bakso disajikan terpisah. Mengguyur bakso dengan sambal balado ini menambah selera makan, terutama bagi pecinta pedas. Sesuai namanya, ini sambal lava. Jadi ketika masuk di mulut tuh meledak pedesnya, pedes banget. Tapi ini rempah-rempahnya tuh kerasa. Jadi nikmat banget makannya. Terus baksonya empuk, dagingnya kerasa. Seporsi bakso di Jalan Lodaya Kota Bandung ini dibanderol mulai dari Rp6.500 per porsinya. Dian Permatasari, Bandung. Bandung memiliki beragam bakso yang menggugah selera. Ada bakso dengan topping tulang iga dan nasi, ada pula bakso khas Bandung, yaitu bakso cuangki. Berikut liputannya untuk Anda. Baso-baso, siapa suka baso? Pencinta baso ada yang sudah pernah mencoba baso sapi dengan topping iga, tetelan, dan kikil? Di Bandung ada tempat makan baso yang terletak di Jalan Pungkur. Bisa dilihat ya, antrean di kedai bakso ini meskipun belum buka, ini antreannya sudah mengular sampai ke belakang, bahkan sudah mulai mengantre sejak pukul 10 pagi tadi. Sementara kedai ini buka pukul 11 siang, saya juga mau ikutan ngantri deh. Satu mangkuk berisi bakso urat, tulang iga dengan kuah kaldu yang gurih, dan taburan bawang goreng serta seledri. Ada pula topping lain seperti tetelan, kikil kaki sapi dengan tambahan mie atau bihun. Dalam sehari, tempat ini mengolah 2 kuintal tulang iga. Tapi selama libur lebaran kali ini, jumlahnya mencapai 4 kuintal. Kalau proses masak ya tentu kita bermain waktu. Nyampe 2,5 jam. Soalnya kita 3 kali pembilasan, yaitu buang kotoran, membuang minyak, yang ketiga ngenetralin rasa anjirnya biar hilang. Yang ketiga. Porsi yang terbilang besar dengan harga Rp37.000 per porsi membuat bakso iga ini digemari. Penggemarnya berasal dari dalam dan luar kota Bandung. Oh ya, karena saya ini dari Aceh nih, penasaran nih dengan bakso iga Sanghuan ini ya. Antriannya juga panjang dan ramai, saya lihat di TikTok. Jadi kita mencoba ke bakso Sanghuan ini. Tadi udah coba bakso apa? Saya sukanya iga bakso dan sudah saya coba, rasanya memang nikmat, mantap. Supaya lebih kenyang, bakso dengan topping iga enak disantap dengan tambahan nasi. Seperti namanya, bakso iga Sanghuan. Sangu dalam bahasa Sunda artinya nasi. Nah, kalau biasanya bakso identik disajikan bersama dengan mie ataupun bihun, di sini bakso disajikan bersama dengan nasi putih. Kita coba ya. Tak lupa saya racik bakso dengan tambahan sambal yang terbuat dari cabai rawit.
Agar semakin segar, saya beri perasan jeruk limau. Wah, iganya bener-bener empuk sih ini dagingnya. Sudah selesai menikmati bakso dan tulang iga, saya mau cari referensi bakso lainnya nih. Ini dia cuanki. Hidangan berkuah yang satu ini dikenal sebagai bakso khas Bandung. Bakso cuanki terdiri dari bakso sapi, siomay, dan tahu putih dengan kuah kaldu bening. Dari rebusan daging, tulang, bawang, segitu ada. Sama bumbu-bumbu ada racikannya, biar jadi lekuk. Biasanya cuanki dijajakan dengan cara dipikul. Namun kini di Bandung sudah bertebaran kedai-kedai cuanki. Salah satunya kedai di Jalan Kebon Kawung ini, dekat stasiun Kota Bandung. Dalam sehari 300 butir bakso habis terjual. Namun pada masa libur lebaran, bakso yang terjual dapat mencapai lebih dari 1.000 butir. Sengaja dari Jakarta berangkat tadi pagi, mau cari kuliner ya mampir ke sini langsung. Iya. Kenapa cuanki stasiun yang dipilih? Lihat review ya, banyak di sosial media ya. Di sini saya lihat pengunjungnya banyak dan ternyata reviewnya juga bagus-bagus ya. Jadi ya kita coba untuk pilih yang di stasiun ini ya. Nah, saya memesan cuanki spesial dengan topping tetelan sapi. Cuanki pun disajikan dengan tambahan mie instan goreng atau rebus. Pilihan saya jatuh pada mie goreng. Dan karena saya pecinta pedas, tak lupa nih saya tambahkan sambal juga. Jadi ada rasa segar dan juga ada rasa pedas karena memang si sambalnya ini bukan hanya diolah dengan menggunakan cabai, tapi juga menggunakan irisan daun jeruk. Seger banget deh pokoknya. Satu porsi bakso cuanki spesial dibanderol Rp29.000. Punten. Nah, itu dia perjalanan saya mengeksplor aneka bakso di Kota Kembang. Jadi Anda pilih yang mana nih, bakso cuanki atau bakso iga? Rizka Rizlia, Helmi Yusudinegara, Bandung, Jawa Barat. Informasi menarik lain mengenai iga domba bakar jumbo akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Beragam trending topik mewarnai media sosial setiap harinya. Apa saja pembahasan para netizen di dunia maya? Sosok Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, viral beredar tangkapan layar akun Instagram yang diduga merupakan milik Eko, berisi foto-fotonya menggunakan sejumlah kendaraan mewah hingga pesawat jenis Cessna. Dapatkan perkembangan terbaru tentang berita-berita yang viral dan ramai diperbincangkan bersama Viral, Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, live di CNN Indonesia.
menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Poin yang ditawarkan oleh Ketua Umum Anda inginnya koalisi ini dibentuk, kemudian ada sekretariat bersama dan pengumumannya capres-cawapres bersamaan. Manuver partai Anda, ini sebetulnya tujuannya apa sih? Ingin menjajaki alternatif koalisi? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Berdasarkan hitungan leading indicators yang kita cukup confidence momentumnya itu masih terjaga. Itu sih mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Menuju Pesta Demokrasi 5 tahunan, CNN Indonesia berkomitmen menjadi media pemberitaan terpercaya. Nama calon wakil presiden disebut ikut menentukan kemenangan suara pasangan peserta Pilpres 2024. Kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden. Jangan lewatkan kanal Pemilu Terpercaya, Selasa sampai Jumat jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Anda pecinta ikan, ada referensi menu ikan untuk Anda. Bukan ikan bawal, bukan juga ikan kakap, tapi ikan ganas nomor 2 di laut, ikan barakuda. Ikan berwujud besar dan menyeramkan ini disulap menjadi ikan yang cantik bagi Anda pecinta selfie makanan-makanan unik. Semua orang pasti pernah makan ikan. Tapi, tak semua orang pernah mencoba ikan barakuda. Ikan dengan wujud menyeramkan dan bertubuh besar ini dapat ditemukan di samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia. Namun, jarang orang yang mengolahnya menjadi menu makanan. Padahal, ternyata ikan barakuda ini memiliki rasa yang tak kalah dengan ikan lainnya. Tak hanya itu, ikan barakuda ini juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh, seperti menjaga kesehatan jantung, memperlancar metabolisme tubuh, hingga meningkatkan vitalitas pria. Yuk kita lihat cara membuat ikan barakuda menjadi sajian lezat dan menggugah selera. Ikan barakuda digoreng di atas wajan kurang lebih 10 menit. Angkat dan tiriskan. Untuk sausnya, siapkan garnish yang berisi bawang bombay, cabai, seledri, dan daun bawang. Tuangkan mentega di atas wajan, lalu masukkan semua bahannya. Tumis sebentar, lalu tuangkan saus padangnya dan masak hingga harum. Siram bumbu saus padang di atas ikan. Ikan barakuda saus padang pun siap dinikmati. Saya memilih ikan barakuda itu karena dia mempunyai tekstur daging yang beda dengan yang lain. Dia lebih berserat, lebih padat, durinya juga duri tengah aja gitu. Terus juga unik ya. Ikannya sangat unik daripada ikan lainnya sehingga bisa memenuhi kriteria untuk zaman now lah ya, orang-orang pengen selfie apa segala, selain rasanya yang enak, tampilannya juga yang sangat menarik seperti dragon begitu. Karena unik dan yang jarang ditemukan di tempat lain, membuat pengunjung tertarik untuk mencicipi menu ikan satu ini. Tertarik mencoba menu barakuda ini karena unik ya. Baru pertama kali gitu dengar di Bandung ada rumah makan yang menyediakan menu barakuda. Jadi saya sangat tertarik untuk mencobanya. Menu ikan barakuda ini dibanderol seharga 18.000 per onsnya.
Selain ikan barakuda, rumah makan seafood di Jalan Sunia Raja, Braga, Kota Bandung ini juga menyediakan menu olahan seafood lainnya yang tak kalah menggugah selera. Dian Permatasari, Bandung. Kuliner daging iga biasanya identik dengan iga daging sapi, namun di Kabupaten Bandung, kuliner iga menggunakan iga daging domba sebagai bahan bakunya. Uniknya lagi, ukuran iga domba bakar ini jumbo, mencapai 1 kilogram. Selain gulai, olahan kuliner daging domba yang paling mudah dicari tentunya sate. Tapi, beberapa bagian dari daging domba juga sedap disantap asal tepat mengolahnya. Termasuk iga domba yang mungkin jarang ditemui, tapi memiliki rasa nikmat. Untuk menghilangkan bau perengus pada daging domba, ada teknik khusus. Daging direbus 2 kali, yang mana 1 kali diantaranya direbus menggunakan jahe yang digeprek bersama garam. Setelah daging matang dan empuk, iga domba lalu dibakar di atas arang. Seluruh bagiannya diolesi bumbu racikan yang berbahan dasar rempah, gula merah, dan kecap jamur. Iga domba bakar disajikan bersama sayuran dan saus black pepper. Di tempat lain pasti ada ya, tapi karena kita punya bahan yang utuh, jadi beratnya hampir 1 kilo lah kurang lebih. Jadi itu bikin beda dari tempat yang lain. Alhamdulillah sih sejauh ini banyak yang mencoba, banyak yang suka karena tadi bisa sharing menu ya, jadi bisa banyakan nih dengan harga segitu, bisa banyakan makannya ya oke lah kurang lebih. Iga domba bakar yang dinamai denok atau gede dan montok ini memang ukurannya tidak biasa. Beratnya mencapai 0,7 kg. Ini enak sih, lembut banget, terus si rasa sausnya juga enak banget sih. Biasanya kan banyaknya iga sapi ya, tapi ini iga domba. Jadi porsinya juga pas gitu, enak, lembut banget. Sementara rasanya sangat nikmat dan dagingnya juicy. Poin pertama di menu ini adalah nggak bau perengus sama sekali. Dagingnya super empuk, juicy, gurih, enak. Seporsi iga domba bakar di kedai Jalan Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung ini dibanderol seharga Rp165.000. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Informasi menarik lain mengenai kuliner jengkol goreng mentega akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali dalam Inside Jawa Barat. Dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dunia itu bukan untuk dibandingkan. Kalaupun kita harus iri, kata Nabi, kita hanya boleh iri pada 2 orang. Pada orang yang Allah titipkan harta, orang yang Allah berikan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan gapai kemuliaan setiap hari jam 5 pagi di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Dalam mempermudah transaksi di pasar tradisional dan gerai UMKM, Bupati Majalengka melaunching pembayaran secara digital. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Indonesia, sebuah kekayaan dunia yang luar biasa. Ribuan pulau terhampar dengan pantai yang membentang. Pegunungan berbaris dengan gagah perkasa. Ragam flora eksotis melukis Nusantara. Menjadi rumah bagi ribuan fauna unik. Namun kini, mereka terusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Ibu Pertiwi pun menangis. Kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan. Karena Indonesia sangat memesona. Beragam budaya terpadu harmonis. Adat istiadat bersatu dalam damai. Menjadi daya pikat mata dunia yang mengharumkan nama bangsa. Bersatulah Indonesiaku, taklukkan dunia, untuk Indonesia bisa. Dan CNN Indonesia hadir untuk kita dan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. KPK menetapkan 6 orang tersangka termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Penetapan tersangka ini terkait pengadaan CCTV. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News Senin sampai Jumat jam 7:30 malam serta Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam live di CNN Indonesia. Terima kasih wargi Jawa Barat masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Jengkol biasanya diolah dengan bumbu kecap atau balado. Di Bandung, jengkol dimasak dengan bumbu mentega. Perpaduan gurih dan asin ini menjadikan olahan jengkol ini berbeda. Melihat sayuran berbentuk bulat dan pipih ini membuat selera makan langsung meningkat. Meskipun memiliki bau yang khas usai dimakan, tapi jengkol selalu menjadi daya tarik. Biasanya jengkol diolah dengan kecap atau sambal balado, tapi kali ini jengkol diolah ala Chinese food dengan cara goreng mentega. Jengkol yang digunakan adalah yang sudah direbus terlebih dahulu. Jengkol lalu dibumbui dengan garam dan kaldu ayam, lalu digoreng. Selanjutnya panaskan mentega di wajan berbeda, oseng bersama bawang bombay, cabai merah dan bumbui dengan kecap Inggris, kecap asin, saus tiram, garam dan lada. Lanjut masukkan jengkolnya dan jengkol disajikan bersama sayuran. Kayak sama gula goreng mentega, dia pakai bawang bombay, lebih cenderung ke Chinese food gitunya, enggak ke Sunda gitu kan. Biasanya ada jengkol kecap, jengkol balado, jengkol semur. Ini jengkol goreng mentega. Banyak yang minat sih, soalnya aneh dan langka. Sensasi jengkol ini berbeda dari biasanya. Rasa yang paling jelas berbeda adalah menambah gurih pada pulennya jengkol. Ternyata jengkol dibuat bumbu mentega ini enak. Nah, apalagi ini jengkolnya tuh pulen, empuk, dan gak kerasa bau jengkolnya. Apalagi yang paling nikmat dikasih sambal seperti ini sih. Ini makin enak banget. Seporsi jengkol goreng mentega di resto yang berlokasi di kawasan Mekarwangi, Kota Bandung ini dihargai Rp32.500. Dian Permatasari, Bandung. Iya, sore. Menu recommended yang di sini apa ya, Mbak? Untuk menu rekomendasi kita sendiri, kita punya sop iga Padalarang, itu yang dibakar Pak, enak, sudah disertai dengan kuahnya juga gitu. Untuk menunya ada apa? Di sini kita ada Green Star, healthy juice, Bapak mesti mencoba ya. Boleh. Jadi sop iga Padalarang sama minumnya Green Star ya. Cukup. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama. Seorang petani milenial di Majalengka berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil dengan cuan hingga puluhan juta rupiah sekali panen. Dalam satu kali panen biasanya menghasilkan sekitar 30 hingga 40 kg anggur Brazil dengan harga jual sekitar Rp200.000 per kilogram. Di lahan sekitar 1,5 hektar ini, seorang petani milenial Deden Purbaya, warga Desa Teja, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil.
Deden mulai membudidayakan anggur Brazil sejak tahun 2016 lalu dan pertama kali dipanen pada tahun 2019. Dalam 1 tahun, anggur Brazil bisa dipanen hingga 4-5 kali panen. Sedikitnya ada 40.000 batang pohon tanaman anggur Brazil di lahan miliknya ini. Setelah kurang lebih 3 tahun berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil, Deden kini sudah dapat menghasilkan buah segar setiap tahunnya. Setiap kali panen, Deden bisa meraup keuntungan sekitar 20 hingga 30 juta rupiah. Nah, untuk buahnya ini sekali panen di angka 35 sampai 40 kiloan. Dan setahun ini bisa panen kurang lebih 3 kali sampai 4 kalian. Itu dijual berapa nih? Kalau untuk buahnya kita jual 200.000 per kilo. Bagi masyarakat yang ingin menikmati anggur Brazil, bisa berkunjung langsung ke kebun yang dimiliki Deden ini atau dapat memesannya dan akan dikirim langsung. Selain bisa dinikmati langsung, anggur Brazil juga bisa diolah menjadi selai, jus, dan lainnya. Yanwar Aditya, Majalengka. Oh iya Mbak, oke. Oh ini pesanannya ya. Ini sop iga beserta kuahnya. Iya. Selamat menikmati. Iya, makasih ya Mbak. Liputan barusan merupakan penutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Zai Ul Haq pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.